Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atarika Azalia Fanida, NIM D601800046 dari kelompok 24. Saya akan menjelaskan tentang time dan motion study. Time study adalah suatu usaha untuk menentukan lama waktu kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan oleh operator normal dalam taraf yang wajar dalam sistem kerja yang terbaik dan baku pada saat itu. Motion study adalah penelitian untuk menganalisis pekerjaan dengan gerakan-gerakannya. Tahapan waktu baku yang pertama, pilih pekerjaan yang akan dihitung waktu standarnya, informasikan tujuan kepada supervisor, pilih operator dan catat data yang berkaitan dengan sistem operasi kerja, bagi siklus kegiatan dan lakukan pengamatan dan pengukuran waktu kerja. Kemudian tetapkan performance rating, lakukan uji keseragaman dan kecukupan data. Jika n aksen kurang dari sama dengan n, maka dapat dihitung waktu normal dan waktu standarnya. Untuk menganalisis video motion study, kita yang pertama kali harus mengetahui gerakan-gerakan terplik beserta waktunya. Untuk menentukan batas elemen satu dan elemen yang lainnya, kita dapat memutar kembali video rekaman dengan kecepatan lambat atau slow motion agar lebih teliti dalam menganalisis. Manfaat time study yaitu perencanaan kebutuhan kerja, penentuan produksi, dan waktu produksi. Manfaat motion study yang pertama, memperbaiki kemampuan pekerja dan mengurangi kelelahan pekerja. Penerapan dalam dunia kerja contohnya aktivitas non-manufaktur seperti bank, rumah sakit, supermarket, dan lain-lain. Menggunakan ini untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Contoh lain, perencanaan untuk skala perusahaan seperti desain produk dan fasilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandari Jalul Fikri, NIM D6018055 dari kelompok 24. Time study atau studi waktu adalah pengamatan terhadap operator atau pekerja, lalu dilakukan perombakan terhadap waktu agar optimum dan waktunya efisien dan efektif. Ada waktu normal, ada waktu siklus, ada waktu baku. Lalu yang kedua ada motion study. Motion study adalah studi atau pengamatan terhadap pergerakan di mana pekerja dipertanyakan pergerakannya adalah efektif dan efisien atau tidak. Nah, di dalamnya ada step pergerakannya operator, ada terplik, ada gerakan terplik dan sebagainya. Lalu apa sih fungsi dari motion study dan time study? Fungsi dari keduanya itu di time study agar dalam produktivitas itu efisien, yang berarti tidak ada waktu yang terbuang saat produksi. Yang kedua, dalam motion study yaitu tidak banyak tenaga yang keluar karena pergerakan yang tidak perlu dipangkas oleh operator. Jadi pergerakannya efisien dan efektif. Nama saya Mukristiono, NIM D6018046. 1. Konsep dasar time and motion study. Time study adalah suatu teknik yang dipergunakan untuk mempelajari, mencatat, dan menganalisa waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Motion study adalah suatu studi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan studi ini diperoleh gerakan-gerakan standar yang efektif dan efisien. 2. Perhitungan waktu baku. Terdapat 3 langkah, yaitu langkah pertama waktu siklus adalah waktu antara penyelesaian dari 2 pertemuan berturut-turut. Rumusnya yaitu waktu siklus sama dengan waktu pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Langkah kedua itu waktu normal, merupakan waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Rumusnya yaitu waktu normal sama dengan waktu pengamatan dikalikan dengan rating faktor dibagi 100%. Langkah ketiga yaitu waktu bakunya, merupakan waktu yang sebenarnya digunakan operator untuk memproduksi 1 unit sebuah produk. Waktu baku sama dengan waktu normal dikalikan dengan 100% dibagi 100% dikurangi allowance. 3. Cara analisis video motion study, yaitu menggunakan peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta ini menggambarkan gerakan tangan kanan dan kiri manusia ketika bekerja secara manual. Peta ini menggambarkan semua gerakan
ataupun delay yang dialami kedua tangan secara detail sesuai dengan elemen-elemen gerakan terbalik. Dengan menganalisa gerakan-gerakan tersebut, maka langkah perbaikan dapat dilakukan. 4. Manfaat time and motion study, yaitu menghilangkan proses yang tidak perlu, menggabungkan proses yang bisa dilakukan secara bersamaan, mengurangi waktu untuk menunggu. 5. Penerapan time and motion study, yaitu 1. Pembuatan tata letak benda kerja. 2. Pembuatan gerakan yang efektif pada operator. 3. Yaitu membuat waktu standar kerja untuk operator. Perkenalkan, saya Yuanda Sativa Anindya Warsito, NIM D600 180 156 dari kelompok 24. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum Time and Motion Study. Time study sendiri adalah sebuah studi untuk mengetahui lama waktu yang diperlukan operator untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan motion study adalah sebuah studi pemetaan sistem kerja dengan menganalisis gerakan anggota badan saat bekerja. Untuk tahapan praktikum sendiri, yang pertama adalah pengambilan data, di mana pengambilan data ini dilakukan sebanyak 30 kali dengan catatan data tersebut seragam dan data tersebut cukup. Jika belum seragam dan belum cukup, maka data akan terus diperbaharui sampai seragam dan cukup. Selanjutnya, setelah pengambilan data, akan kita dapatkan waktu siklus, di mana waktu siklus adalah rata-rata dari semua data yang kita miliki. Setelah waktu siklus, kita bisa berlanjut ke waktu normal, di mana waktu normal adalah waktu siklus dikali rating performance. Setelah waktu normal ini, barulah kita bisa menghitung waktu baku, di mana waktu baku adalah waktu normal dikali 100% per 100% min persen allowance. Untuk cara menganalisa video motion study sendiri adalah dengan cara pause and start, di mana gerakan-gerakan tersebut kita breakdown sesuai dengan gerakan terbalik. Lalu kita pause di setiap gerakan terbaliknya dan kita catat waktunya. Untuk manfaat dari time and motion study sendiri adalah untuk mengefisiensikan biaya produksi dan mengefisiensikan waktu produksi. Selain itu juga untuk mengurangi kelelahan pekerja, memperbaiki kemampuan pekerja, dan untuk meningkatkan jumlah produksi dari produsen tersebut. Untuk penerapan time and motion study sendiri bisa kita lihat saat suatu perusahaan mendapatkan orderan, maka perusahaan ini bisa memutuskan apakah dia bisa memenuhi orderan tersebut atau tidak berdasarkan waktu baku yang sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Suragbari, saya NIM 16 dari kelompok 24 teman-teman. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari time study. Time study adalah studi yang dilakukan untuk mempelajari waktu yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, motion study adalah studi gerakan yang dilakukan untuk membuat gerakan yang kurang efisien dan menghasilkan gerakan yang lebih efektif lagi. Setelah itu, langkah praktikum yang pertama kita di labcom, setelah itu melakukan perakitan tamnya selama 30 kali dan mengulang perakitan yang belum seragam, yang datanya belum seragam. Setelah itu kita di dalam praktikum itu ada perhitungan. Yang pertama itu ada waktu siklus. Waktu siklus itu yang pertama dari waktu pengamatan dibagi jumlah pengamatan, terus untuk waktu normal itu dari waktu standar dikali faktor penyesuaian, terus untuk waktu baku itu ada waktu normal dikali 100 dibagi 100 dikali allowance. Setelah itu untuk menganalisis video itu yang pertama itu kita menggunakan peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Setelah itu membuang gerakan yang kurang efisien dan melakukan take ulang menghasilkan video baru yang sudah efisien. Setelah itu manfaat time study dan motion study itu untuk menghasilkan gerakan dan waktu yang lebih efisien dalam sebuah perakitan produk. Terus setelah itu manfaatnya di dunia kerja itu yang pertama untuk misal di industri itu untuk perakitan mobil lebih efisien lagi dan menghasilkan produk yang maksimal.